Yang pertama yaitu soal P9.1. Pada P9.1 dijelaskan Reimers SE memproduksi meja. Kebanyakan produk meja adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada Desember tanggal 31 tahun 2022 terdapat katalog yang ada seperti pada tabel. Pada katalog tahun 2022 berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku mulai tanggal 1 Desember 2022. Semua katalog adalah harga bersih dari diskon biasanya. Diminta berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan lower of FIFO cost or net realizable value untuk penilaian persediaan secara item individual. Dari pernyataan yang ada dalam soal tersebut, maka dapat dihitung dan dibandingkan cost NRV dan LCNRV-nya sebagai berikut. Cost diketahui dari data FIFO cost per inventory list pada tanggal 31 Desember 2022 dan NRV diketahui dari 2023 katalog selling price dikurangi estimated cost to complete and sell. Dari dua data tersebut, maka dapat dibandingkan untuk memilih biaya yang paling kecil menggunakan cost atau NRV-nya. Meja A menggunakan NRV-nya yaitu sebesar 450. Meja B menggunakan NRV-nya juga sebesar 430. Yang C menggunakan NRV-nya juga sebesar 640 dan meja D menggunakan cost yaitu sebesar 960. Selanjutnya adalah soal P9.2 di mana Gracia Home Improvement PLC sedang menyiapkan laporan keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Mei 2022. Mereka punya persediaan barang dan sebelumnya sudah membuat cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. Data yang diberikan adalah saldo raw materials inventory per 31 Mei 2022 sebesar 408.000 euro dan saldo allowance per 31 Mei 2022 kredit sebesar 27.500 euro yang artinya sebelumnya sudah mengurangi nilai persediaan sebesar itu. Di sini saya akan menjelaskan soal A, yaitu hitunglah berapa saldo baru yang benar untuk akun allowance to reduce inventory to NRV per 31 Mei 2022. Yang pertama adalah kita akan membuat tabel yang terdiri dari 4 kolom. Yang pertama adalah persediaan, terus cost, NRV, dan LCNRV-nya. Yang pertama adalah aluminium, cost-nya sebesar 70.000 euro, NRV-nya sebesar 56.000 euro, LCNRV-nya ini didapat dari nilai yang terkecil yaitu 56.000 euro. Yang kedua ada cedar set, cost-nya sebesar 86.000 euro, NRV-nya sebesar 84.800 euro, dan LCNRV-nya sebesar 84.800 euro. Yang ketiga adalah louved glass, di mana cost-nya sebesar 112.000 euro, NRV-nya sebesar 168.300 euro, LCNRV-nya sebesar 112.000 euro. Yang keempat ada thermal windows, di mana cost-nya sebesar 140.000 euro, NRV-nya sebesar 140.000 euro, LCNRV-nya adalah 140.000 euro. Total dari cost-nya adalah 408.000 euro, total dari NRV-nya sebesar 449.100 euro dan LCNRV
LCNRV-nya adalah 392.800 euro. Ya, selanjutnya adalah kita mengurangkan total dari inventory cost dan juga LCNRV valuation-nya, di mana 408.000 euro dikurangi 392.800 euro, jadi total allowance to reduce inventory to NRV pada 31 Mei 2022 adalah 15.200 euro. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua. For the fiscal year end Mei 31, 2022, determine the amount of the gain or loss that will be recorded using the loss method due to the change in allowed to reduce inventory to net realized value. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010, keuntungan yang akan dicatat karena perubahan penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih akan sebesar 12.300, balance prior to adjustment 27.500, required balance di kredit 15.200, dan gain to be record 12.300. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan P9.2b. Explain the rationale for the use of the LCNRV rule as it applies to inventories. Jelaskan alasan kenapa metode LCNRV itu dipakai untuk nilai persediaan. Jadi LCNRV digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan agar mencerminkan nilai realisasi bersih yang dapat diperoleh dari penjualan. Nah, maksudnya di sini itu metode ini digunakan untuk menilai persediaan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih atau NRV. Tujuannya ini untuk nilai persediaan yang dilaporkan lebih realistis dan tidak melebih-lebihkan yang dengan keadaan yang sebenarnya. Ini tuh dikaitkan seperti contohnya kasus Garcia yang A. Ini kan terdapat beberapa item persediaan yang nilai NRV-nya itu lebih rendah dari harga perolehan. Contohnya itu kayak aluminium siding memiliki biaya perolehan 70.000 pound sterling, namun NRV-nya itu hanya 56.000. Jadi kita memilih, jadi si NRV-nya itu yang dipilih adalah yang NRV-nya yaitu 56.000 pound sterling. Jika perusahaan tetap menggunakan harga perolehan ini, maka nilai persediaan akan terlalu tinggi atau overstated dan dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Tanpa LCNRV, perusahaan ini beresiko mencatat nilai persediaan yang terlalu tinggi. Ini dapat menyesatkan pihak eksternal seperti investor atau kreditur. LCNRV memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan itu jujur dan dapat diandalkan. Penerapan LCNRV ini mencerminkan prinsip konservatisme dalam akuntansi untuk segera mengakui potensi kerugian namun menunda pengakuan keuntungan hingga benar-benar terjadi. LCNRV ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menghadapi resiko penurunan nilai aset. Yang terakhir ini tujuannya agar laporan keuangan tetap relevan, andal, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi dengan menerapkan LCNRV, si Garcia ini menunjukkan kepatuhan terhadap praktik pelaporan keuangan yang sah dan profesional. Selanjutnya masuk ke soal dan jawaban. Untuk soalnya yaitu PT XYZ membeli 150 unit headphone edisi khusus seharga 300.000 per unit.
Untuk membuat headphone tersebut siap dijual, perusahaan menghabiskan biaya tambahan sebesar 15.000 per unit untuk proses pengemasan dan branding. Nah, saat ini harga jual pasar turun menjadi 310.000 per unit karena persaingan yang ketat. Namun, ada biaya garansi dan biaya administrasi penjualan sebesar 8.000 per unit yang harus ditanggung. Untuk perintahnya yaitu hitung nilai inventarisasi headphone PT XYZ dengan prinsip LCNRV. A. Hitunglah total biaya yang dikeluarkan untuk 150 unit produk headphone. B. Hitunglah NRV untuk 150 unit produk headphone dan apa dampak terhadap pencatatan persediaan. Dan yang ke C, metode mana yang sebaiknya dipilih perusahaan untuk memperoleh nilai persediaan terendah sesuai LCNRV. Sebelum kita masuk ke jawaban dari soal tersebut, kita dapat mengetahui beberapa informasi, yaitu yang pertama ada total unit sebanyak 150 unit headphone, yang kedua untuk harga beli sebesar 300.000 per unit, yang ketiga ada biaya tambahan pengemasan dan branding sebesar 15.000 per unit, yang keempat ada harga jual pasar sebesar 310.000 per unit, serta yang terakhir biaya garansi dan admin penjualan sebesar 8.000 per unit. Masuk ke soal A. Nah, di sini kita menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk 150 unit produk headphone. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui total biaya per unitnya, yaitu harga beli dijumlahkan dengan biaya tambahan pengemasan dan branding. Sama dengan 300.000 ditambahkan dengan 15.000 sehingga hasilnya yaitu 315.000 per unit. Kemudian menghitung total biaya untuk 150 unit yang mana total unit dikalikan dengan total biaya per unit sama dengan 150 dikalikan dengan 315.000. Jadi total biaya untuk 150 unit headphone yaitu sebesar 47.250.000. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu soal B. Kita menghitung NPV untuk 150 unit produk headphone dan dampak bagi pencatatan persediaan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui NPV per unit terlebih dahulu, yaitu harga jual pasar dikurangi dengan biaya garansi dan administrasi penjualan. Nah, sama dengan 310.000 dikurangi 8.000 sehingga hasilnya yaitu 302.000 per unit. Kemudian untuk total NRV sebanyak 150 unit ini sama dengan total unit dikalikan dengan NRV per unit, yaitu 150 dikalikan dengan 302.000. Jadi total NRV untuk 150 unit ini adalah sebesar 45.300.000. Nah, dalam hal ini menyebabkan suatu overstatement karena nilai realisasi ini lebih besar daripada persediaan, atau dapat dikatakan bahwa persediaan tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya. Masuk ke soal yang terakhir yaitu soal C. Jadi untuk soal C ini metode yang sebaiknya digunakan untuk memperoleh nilai persediaan terendah ini adalah metode LCNRV karena dapat kita ketahui bahwa NRV ini lebih rendah daripada biaya perolehan sehingga persediaan yang harus dicatat yaitu sebesar 45.300.000.